Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku, setiap kita pasti pernah memiliki rencana-rencana di dalam hidup kita. Mungkin kita sedang merencanakan sesuatu tentang pekerjaan kita, atau kita sedang merencanakan sebuah rumah tangga, rencana pernikahan misalnya, atau juga mungkin kita sedang merencanakan pendidikan atau jenjang pendidikan yang akan kita tempuh. Beberapa mungkin sedang berencana untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Tetapi dari semua rencana-rencana yang kita rencanakan itu, saudaraku, berapa banyak sih yang memenuhi ekspektasi yang kita inginkan? Seringkali apa yang kita rencanakan berbeda dari kenyataan yang sedang kita alami. Nah, itulah yang dikatakan oleh Amsal Salomo di dalam ayat yang tadi kita baca. Hati manusia memang seringkali memikirkan sesuatu atau merencanakan sesuatu berkaitan dengan hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang merencanakan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri, keluarga, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Pasti semua memikirkan sebuah rencana yang baik, sebuah rencana untuk kemajuan yang dapat membawa kita next level. Tetapi di atas semua itu, saudaraku, firman Tuhan tadi juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu berarti jalan kehidupan kita tidak ditentukan oleh maunya kita sendiri, tetapi juga ada unsur Allah di sana. Bagaimana Allah mengintervensi jalan hidup kita, sehingga ketika kita hendak berjalan ke barat misalnya, tiba-tiba Tuhan ubahkan bisa mengarah ke timur, bisa mengarah ke selatan atau ke utara. Itulah sebabnya kita seringkali mendengar sebuah istilah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Semua itu menyadarkan kita betapa manusia sehebat apapun, sebagus apapun planning kita, tetaplah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Seperti yang dialami oleh teman saya, suami istri ini kena COVID dua-duanya dan dirawat di ruang yang sama. Tetapi istrinya sembuh terlebih dahulu dan sudah boleh pulang. Suatu hari, suaminya menelpon istrinya, menguatkan istrinya dan berkata kepada istrinya, aku baik-baik saja kok. Kalau nanti papa sudah sembuh, kita akan rekreasi, kita akan menikmati liburan, dan pokoknya gak usah khawatir mama, papa baik-baik aja, papa akan segera pulang. Rupanya, itu adalah komunikasi terakhir teman saya itu pada istrinya, karena esok harinya didapati dia sudah meninggal. Kisah ini membuktikan betapa rapuhnya manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, hidup kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala jalan hidup kita, dalam segala rencana kita perlu melibatkan Allah, sebab dialah pengendali hidup kita. Entahlah pada akhirnya segala rencana kita itu dapat terwujud sesuai dengan impian kita, harapan kita, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau kemudian melenceng dari apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, kita harus tetap percaya itu pun ada di dalam undercover-nya Tuhan. Supaya dengan demikian, saudaraku, kita tidak menjadi kecewa apabila rencana-rencana yang baik yang kita sudah rancangkan bersama keluarga tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka saat itu terjadi, saudaraku, ingatlah, pertama-tama jangan pernah marah,
terhadap situasi, terhadap dirimu sendiri, apalagi terhadap Tuhan. Sebab kita manusia memang penuh kelemahan, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kadangkala memang ada sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, yang menyebabkan rencana-rencana yang baik itu menjadi gagal. Yang kedua, saudaraku, tetaplah mengucap syukur untuk apapun yang sedang terjadi, karena di dalam ucapan syukur kita mau mengakui Allah di dalam hidup kita. Kita mau mengakui Allah bahwa Dialah yang mengendalikan segala sesuatunya. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena di dalam tangan pengasihan Tuhan ada kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Entahlah Tuhan akan membawa kita naik ke atas atau turun ke bawah, dua-duanya ada di dalam kuasa Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadikan kita anak-anak Tuhan yang selalu bisa berpikir positif terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi dan tidak mudah menyerah, karena kita percaya kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kepadamu, karena dalam segala rancangan-rancangan yang baik yang kami rancangkan, Engkau ada di sana. Tolong kami agar kami dapat melihat segala sesuatu dengan kacamatamu dan mampu bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin Engkau bersama dengan kami. Engkau akan membawa kami dari satu kemenangan ke dalam kemenangan yang lain. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang
yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku